Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Selamat sore, tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia, wilayah Nusantara 5, dengan lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Jumpa lagi pendengar untuk lintas berita Magota edisi hari ini, Rabu 7 Mei 2025, selengkapnya bersama saya, Priscila Balebu. Kita ke informasi pertama, pendengar. Pedagang nasi bento di Manado meraih Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kota Manado terus menunjukkan geliat pertumbuhan yang pesat. Di tengah maraknya pelaku usaha yang menawarkan produk serupa, kreativitas dan ketekunan menjadi kunci utama untuk bertahan dan berkembang. Salah satu pelaku UMKM yang mencuri perhatian adalah Fatma Lamaju, penjual nasi bento yang sudah menjalankan usahanya selama lebih dari 2 bulan. Meski usahanya terbilang baru, Fatma mampu menjual sekitar 300 hingga 335 box bento setiap hari. Dengan harga jual Rp10.000 per box, ia berhasil meraih omset harian yang cukup mengesankan, mencapai 3 jutaan rupiah. Pendapatannya dia nggak menyentuh, kadang sehari bawa 300, kadang bawa 330, 35, ya. Dia varian menu ada macam-macam, ada ayam katsu, ada ayam crispy, ada ayam balado, ada tarung, ada penjahit. Semua sama, serba sepuluh. Fatma mengaku bahwa persaingan di bisnis nasi bento semakin besar, namun ia sama sekali tidak merasa tersaingi. Meski persaingan usaha semakin ketat di tengah pesatnya perkembangan UMKM di Kota Manado, Fatma Lamaju tetap optimis dan tak gentar. Dengan semangat dan konsistensi, ia mampu menjual ratusan box nasi bento setiap harinya. Bagi Fatma, persaingan bukanlah ancaman, melainkan motivasi untuk terus berkembang dan memberikan yang terbaik bagi pelanggannya. Fika Hamzah melaporkan. Penyusutan lahan sawah menjadi ancaman serius bagi ketahanan pangan di Kota Gorontalo. Dari tahun ke tahun, lahan pertanian untuk tanaman padi ini semakin menyempit. Penyebab utamanya adalah alih fungsi lahan menjadi kawasan permukiman dan infrastruktur akibat maraknya pembangunan di ibu kota provinsi Gorontalo tersebut. Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian KPP Kota Gorontalo, Sriantiano mengungkapkan saat ini luas lahan sawah dan jagung tinggal mencapai 725 hektar. Akibat terus berkurangnya lahan yang ada, produksi beras lokal hanya mampu memenuhi sekitar 25% dari total kebutuhan warga Kota Gorontalo. Untuk menutupi kebutuhan masyarakat yang jauh melampaui kemampuan produksi dalam daerah, pemerintah Kota Gorontalo harus memasok beras dari wilayah tetangga seperti Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo. Untuk Kota Gorontalo itu kita luasan lahan itu kurang lebih 725 hektar. Dengan potensi lahan pertanian ini yang semakin hari semakin sempit, itu tentunya untuk mencukupi itu kurang lebih cuma 25%, khususnya untuk penduduk Kota Gorontalo. Yang selebihnya itu kita ini dari daerah lain, utamanya ada daerah tetangga, dari Bone Bolango, dari Kabupaten Gorontalo. Dengan potensi lahan yang sudah semakin sempit ini memang tentunya tidak mencukupi, khususnya untuk Kota Gorontalo. Sejatinya pemerintah telah menerbitkan regulasi yang melarang alih fungsi lahan sawah secara sembarangan. Meski begitu, pemilik lahan tetap memiliki hak penuh untuk menjual atau mengalih fungsikan lahannya. Melihat persoalan ini, praktisi pertanian Jamaluddin Hamid mendorong adanya kebijakan tambahan dari pemerintah daerah berupa pemberian insentif kepada para petani. Insentif yang dimaksud bisa berupa penyediaan pupuk subsidi, bantuan benih unggul, serta kemudahan akses terhadap teknologi pertanian dan pembiayaan. Aturan sudah ada, tinggal diperketat.
Di samping diperketat aturan itu, pemerintah juga harus memberikan rangsangan dan insentif kepada petani. Misalnya, petani kalau bertani dengan padi tanahnya itu, pemerintah memberikan perhatian khusus. Misalnya, jangan dialihfungsikan, nanti pemerintah kasih subsidi pupuk setiap tahun atau benih. Seperti itu, karena bantuan pupuk dan benih ini kan kadang-kadang kan tidak selamanya. Atau misalnya petani diasuransikan, baik petaninya maupun sawahnya, dibayar preminya oleh pemerintah. Itu kan bentuk-bentuk perhatian supaya mereka tidak berpikir untuk menjual. Jamaluddin menekankan tren alih fungsi lahan harus bisa dikendalikan sebelum berdampak lebih parah terhadap ketahanan pangan Kota Gorontalo. Ia menyarankan pemerintah harus mulai membatasi pembangunan di atas lahan pertanian, terutama yang masih produktif. Menurutnya, pembangunan memang penting, namun harus seimbang dengan kepentingan jangka panjang, terutama dalam hal penyediaan pangan. Kalaupun pengusaha tetap bisa membuka usaha di atas lahan pertanian, harus ada kompensasi yang diberikan kepada para petani. Dari Kota Gorontalo, Andi Sanga, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kondisi perekonomian Gorontalo tahun 2025 menunjukkan tanda-tanda positif dan mengembirakan seiring rilis yang dilakukan Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Gorontalo awal bulan Mei lalu, di mana rilis yang dikeluarkan BPS tersebut pada triwulan 1 2025 kondisi perekonomian Gorontalo mengalami pertumbuhan sebesar 6,07%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional 4,97%. Selain itu, laju inflasi pada bulan April 2025 berada dalam rentang sasaran nasional 3,30%. Jika dibandingkan dengan triwulan 4 tahun 2024, pertumbuhan ekonomi juga positif 0,15% serta sebesar 4,44% secara kumulatif. Ini merupakan pertumbuhan tertinggi yang mampu dicapai setelah perekonomian daerah dihantam COVID-19. Menurut PLT Kepala BPS Provinsi Gorontalo Dwi Alwi Astuti, pertumbuhan ekonomi Gorontalo di angka 6,7% terbilang cukup tinggi, di mana secara nasional pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 2025 adalah 4,87%. Industri pengolahan, pertanian, dan perdagangan menjadi 3 penyumbang utama pemulihan ekonomi daerah. Ekonomi Gorontalo triwulan 1 2025 secara year on year atau secara tahunan atau secara kita bandingkan triwulan 1 2025 dibandingkan triwulan 1 2024 itu tumbuh sebesar 6,07%. Kami ulangi ya. Secara year on year ekonomi Gorontalo triwulan 1 2025 tumbuh sebesar 6,07%. Di mana nilai atau besarnya ADHP atau PDRB dalam harga berlaku itu sebesar 13 triliun gitu ya, 13 triliun di triwulan 1 2024 menjadi 14 triliun di triwulan 1 2025. Sementara itu, pengamat ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo, Herwin Mopangga, mengungkapkan beberapa faktor kunci yang mendukung akselerasi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi Gorontalo. Yang pertama, penguatan sektor unggulan daerah. Kedua, semakin kondusifnya iklim berusaha dan berbisnis yang menarik minat investor. Ketiga, pertumbuhan nilai ekspor komoditas unggulan daerah seperti jagung, wot pellet, perikanan tangkap, dan produk turunan kelapa. Selain itu, adanya penguatan rantai nilai produk lokal serta adopsi teknologi dan digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang memicu dan memacu pertumbuhan ekonomi digital di daerah maupun peningkatan produktivitas tenaga kerja sektor perikanan dan pertanian. Sedikitnya ada 3 sektor yang tumbuh tertinggi, yaitu sektor pertanian dan juga sektor industri pengolahan yang tumbuh di atas 9%, kemudian sektor perdagangan yang tumbuh di atas 7%. Ini merupakan indikasi bahwa pemulihan ekonomi Provinsi Gorontalo yang cukup cepat sejak awal tahun 2025.
ada beberapa faktor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi cukup tinggi. Yang pertama adalah kinerja sektor pertanian, di mana produksi sektor pertanian terutama dari jagung, kemudian kelapa, kemudian sektor perikanan tangkap dan juga pariwisata yang tumbuh pesat di triwulan pertama tahun 2025 ini. Akademisi sekaligus ekonom Kementerian Keuangan ini juga tidak memungkiri kolaborasi antar lembaga bidang fiskal dan moneter menjadi faktor penting. Dari Gorontalo, Rusdianita, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Anda masih mendengarkan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut, produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia, wilayah Nusantara 5. Kita beralih mendengar ke informasi dari RRI Tahuna, di mana Bupati Kepulauan Sangihe Bupati Kepulauan Sangihe memimpin upacara pembukaan TNI Menunggal Membangun Desa TMMD ke-124 di lapangan sepak bola Naha, Kecamatan Tabukan Utara, Selasa 6 Mei 2025. Upacara tersebut mengusung tema dalam semangat TMMD mewujudkan pemerataan pembangunan dan ketahanan nasional di wilayah. Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan di daerah. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari dalam sambutannya menyampaikan atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada seluruh jajaran dari pusat sampai daerah, khususnya Kodim 1301 Sangihe atas terselenggaranya kegiatan TMMD tersebut. Tungari mengatakan program ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara hingga ke pelosok negeri, menjangkau masyarakat sampai ke titik terluar wilayah Indonesia. Atas nama pemerintah daerah dan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang tulus pada seluruh jajaran TNI dari pusat sampai ke daerah, khususnya Komando Distrik Militer 1301 Sangihe atas terselenggaranya kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa atau lebih dikenal dengan TMMD. Program ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara ke pelosok negeri, menjangkau masyarakat sampai ke titik terluar wilayah Indonesia. Kegiatan tersebut turut hadir Wakil Bupati Kepulauan Sangihe, jajaran Forkopimda daerah, para perwira, dan anggota TNI Polri, camat, lurah, dan kepala kampung sekecamatan Tabukan Utara. Jumel Johanis melaporkan. Dari RRI Tahuna, pendengar, kita menuju ke RRI Talaut. Tindak lanjuti putusan MK. Sebanyak 12 kepala desa dan penjabat kepala desa dilantik. Pelantikan dilangsungkan di Olah BKPSDM Kabupaten Kepulauan Talaut turut disaksikan anggota DPRD Muhammad Eskofia, para penjabat, teras di lingkup Pemda, camat, serta keluarga para kades maupun pendukung. Kepala DP3 APMD Talaut Stephen Henner Marisit mengatakan pelantikan kepada kepala desa terpilih dilakukan untuk menindaklanjuti putusan MK tentang pelantikan kepala desa di Indonesia. Sesuai putusan MK, itu ada 9 kepala desa, dan untuk PAW pejabat antar waktu ada 1 dan 2 kepala desa adalah penjabat sementara. Ya, jadi semua ada 12 kepala desa yang dilantik pada hari. Adapun kepala desa yang dilantik yakni Kepala Desa Apan, Kepala Desa Sambuara, Kepala Desa Matahit, Kepala Desa Bombaru Utara, Kepala Desa Daran, Kepala Desa Musi 1, Kepala Desa Bitunuris, Kepala Desa Damau, Kepala Desa Serre, penjabat Kades Sawang, dan penjabat Kepala Desa Moronge Selatan. Dari Melongane Kabupaten Kepulauan Talaut RRI, Robert Tamaroba terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, kita ke informasi lainnya, di mana pencairan TTP ASN Pemda Talaut segera diproses.
Penjabat Bupati Kepulauan Talaut Franciscus Albert Manumpil menyampaikan perkembangan terkait tunjangan tambahan penghasilan TTP bagi aparatur sipil negara di lingkup Pemda. Dikatakan, Sekretaris Daerah Yohanes Kamagi telah kembali dari Jakarta setelah melakukan koordinasi dengan sejumlah kementerian terkait. Kita sudah kembali dari Kementerian Dalam Negeri, dari Biro Olkala, dan kemudian masuk di bagian keuangan daerah, Bina Keuangan Daerah, nanti dari Bina Keuangan Daerah ke Kementerian juga Keuangan. Dan kemarin juga ada penyesuaian sesuai dengan pas jabatan yang sudah disiapkan oleh tim TAPD, dan dalam waktu dekat kita akan segera proses. Jadi kemarin udah seminggu Pak Sekda mengawal di Jakarta. Selain itu, PJ Bupati juga menyampaikan program pemerintah mulai Kementerian Sosial untuk membangun sekolah rakyat sebagai wujud pendidikan gratis. Di Kepulauan Talaut, usulan serupa telah diajukan untuk membangun satu sekolah rakyat yang dilengkapi fasilitas lengkap seperti asrama atau boarding school, SD, SMP hingga SMA dengan seluruh biaya pendidikan ditanggung pemerintah. Pendengar, informasi tersebut mengakhiri lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, dan Tahuna Talaut untuk edisi Rabu 7 Mei 2025. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia, Wilayah Nusantara 5. Saya Priscila Balebu. Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.